ya? Yuk kita mulai ya. Percaya ya. Oke, gitu ya. Bagus diam Zah, entah ya tanda. Ustazah, kalau puasa sunnah terus siangnya lupa makan sesuatu, apakah puasanya dilanjutkan Ustazah? Lanjutkan kalau nggak sengaja. Puasanya yang dilanjutkan ya, bukan makannya. Ya, siap ya Mbak Lili ya. Kita lagi puasa sunnah terus kita makan sebelah. Aku kan puasa terus lanjut makan. Salah, lanjutkan puasanya ya. Bolehkah berbohong demi kebaikan? Enggak. Ya, enggak boleh berbohong demi kebaikan. Ya. Nah, bohong itu cuma boleh 3. Pertama, menyenangkan hati suami dan istri. Dia kasih kita baju warna merah, kulit kita hitam. Jelek kali. Ya, maka cantik deh, mantap bang. Nah, itu boleh, menyenangkan hati dia. Yang kedua, mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Dia titip salam. Dia titip salam. Dia udah minta maaf loh, tapi dia nggak mau ngomong sama kamu. Kemarin dia ngomong sama aku. Boleh, supaya mereka damai. Yang ketiga, boleh berdusta dalam berperang. Kan perang nggak mungkin jujur. Ya, ndak boleh bohong demi kebaikan yang kebaikannya tuh kita sendiri yang karang ya. Kadang-kadang orang ini sering mengambil dalil berdusta untuk kebaikan. Saya mau dusta aja Ustazah biar suami saya nggak marah. Itu bukan dusta untuk kebaikan, itu dusta menutupi kesalahan. Itu beda. Aku sebenarnya tadi itu main ke rumah temenku, tapi aku nggak bilang ke suami, aku bohong aja demi kebaikan. Enggak, itu berdusta menutupi kesalahan ya. Kalau sholat kalau zikir tidak pakai ngitung nggak ada masalah ya. Gimana kalau datang ke rumah ujung-ujungnya gibah? Kalau ada orang yang ngajak kita bergibah, sikap kita adalah pertama, sebutkan kebaikan orang yang sedang dia gibahi. Sebutkan kebaikan orang yang sedang dia gibahi. Dia sombong loh, enggak loh, kemarin dia baik kok gitu. Yang kedua, alihkan obrolan dengan obrolan lain yang lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, atau kita pergi saja, tidak usah melayani banyak obrolan dia. Yang penting jangan menimpali ingin ikutan ngegibah. Bagaimana caranya agar kita tidak membicarakan orang lain? Susah banget ya untuk nggak ngomongin orang ya. Dari tadi pagi ya guys. Baik, caranya adalah cerita tentang kita. Cerita tentang kita. Kamu gimana kabarnya? Kerjaan kamu gimana? Lancar nggak? Kayak gitu. Cerita tentang kita saja. Jangan cerita tentang mereka dan tentang dia. Nggak ada gunanya juga, ya kan? Nah, Ustazah, kalau lagi sholat qobliyah subuh tapi keburu iqomat, boleh nggak masalah? Di masjid. Kalau di masjid kita lagi qobliyah, keburu iqomat, caranya adalah kita berhenti. Kejar, usahakan dapat takbiratul ihram yang pertama ya. Ustazah, saya bidan, jadi waktu asar ada pasien datang yang urgen gak bisa ditinggal. Sholatnya lewat sampai maghrib, itu gimana? Yang penting kalau bidan atau pekerja kesehatan itu harus detil. Saat lagi kosong dia sholat, saat lagi kosong dia sholat. Kalau yang mendesak itu adalah kalau menyebabkan kematian. Kalau nggak ditolong dia nih, orang mati nih, itu boleh. Tapi kalau sekedar ingin menghargai dia, sekedar ingin menyampaikan sesuatu, sekedar konsultasi, boleh ditinggalkan. Nah boleh dikodo besoknya ya. Suami saya selalu kasihan sama adik perempuannya, padahal istrinya juga masih susah. Bener nggak Zah? Tergantung kasusnya. Ya, kalau kasusnya adik perempuannya lebih patut dikasihani, tergantung kasusnya. Coba dilihat kasusnya, contohnya gimana ya. Ustazah, kalau anak SD cowok habis wudhu bersentuhan dengan anak cewek, adik-beradik tidak membatalkan wudhu. Adik-beradik itu saudara ya, saudara tidak membatalkan wudhu ya. Nggak ngobrol tapi lewat grup gibahnya, gimana tuh? Tinggal nggak usah ikutan aja, tinggal nggak usah masuk aja, nggak usah didengerin, nggak usah dibaca. Nah gitu ya, tinggal lindungi aja diri kita dari api neraka ya. Mbak, apapun yang kita gibahkan tentang orang, suatu ketika kita akan merasakan yang sama. Dalam dalil dijelaskan, man lam yahfazu aiban nafs lam yahfazu aiban naksib. Siapa yang buka aib orang, suatu ketika Allah akan tampakkan aibnya, sekalipun di akhirat. Nggak ada manusia yang sempurna ya, semuanya tetap ada kekurangannya ya. Tapi kalau kita menyibukkan diri dengan ngomongin orang, efek sampingnya kita jadi rugi, buang waktu kita. Ya.
Anda ada manusia yang sempurna, nggak ada. Maka fokuslah dengan kebaikan orang supaya kita lebih positif ya. Oke gitu ya. Siap Mbak M Zaki. Oke, kodonya ke besoknya asar Mbak Emma. Ustazah, tapi kalau baca di grup gibah apa sama dosa kita Zah? Sekedar baca, kalau udah tahu itu gibah tinggalkan. Jangan pengen tahu lebih banyak. Karena setiap cerita yang gak penting masuk ke otak kita itu akan menyebabkan file gak penting terlalu banyak dalam otak kita. Aku cuekin komentar. Otak kita ini guys ibarat handphone guys. Handphone ini ya, semahal apapun teman-teman beli, tapi kalau isinya itu adalah semuanya itu foto-foto orang, foto tuyul, jin, berita viral, semuanya penuh galerinya, penuh. Maka pas teman-teman ditanya sama gurunya, tolong kirim file foto KTP. Wah, yang mana lah kemarin ya? Di sini ada foto kucing beranak 7, ada foto legislatif, ada foto orang kampanye karena kemarin lagi gosipin orang kampanye. Penuh. Sehingga teman-teman susah nih mencari mana nih foto KTP yang penting. Nah, ujung-ujungnya error, handphonenya berat, disconnected, loadingnya lama, error. Otak kita juga kayak gitu. Kalau isi otak kita ini adalah nasib orang, takdir orang, cerita tentang orang, ya, gosip, berita artis, berita terkini, gosip artis cerai, gosip berita ikan hiu dimakan bebek. Pokoknya banyak kali sih kepala kita ini. Lalu kemudian nanti akan susah kita mencari informasi yang penting. Fokus kita menjadi berkurang. Nah makanya aku, karena tugasku cukup banyak, yaitu ceramah, memberikan pengarahan, edukasi, dengan beberapa pekerjaan aku mengharuskan aku untuk lebih fokus. Maka memang tidak pantas aku mengisi isi kepalaku dengan hal-hal yang demikian. Mungkin teman-teman banyak di rumah gitu kan, atau banyak waktu yang lebih banyak gitu ya, mungkin nggak terlalu ngaruh. Nah kalau aku tuh ngaruh banget tuh, kalau isinya adalah omongan orang, nasib orang, gosip artis, semuanya, jadi nggak lebih fokus. Nah, ikan hiu dimakan bebek itu kan viral kayak gitu kan guys, ya kan, ngeri, lucu gitu kan. Nah jadi jangan semuanya dimasukkan ke dalam pikiran kita, karena pikiran kita ini akan berat ya ketika dia itu dimasukkan dengan banyak informasi yang nggak terlalu penting. Nggak semua berita harus dibaca, nggak semua berita harus diupdate dalam otak kita, ya kan. Nah jadi fokus kepada hal yang penting saja. Oke, paham ya teman-teman ya. Si ngetawain aku aja geng, yang bener aja geng. Ya ikan hiu dimakan bebek lah ya kan. Ustazah, kalau kita diuji sama anak kita harus apa? Dalam hal apa? Coba lebih detail ya. Oke, Ustazah, oke. Yang ngajak ngomong mertua Zah, gosip, ajak dia untuk membahas kebaikan orang yang sedang dia gosipkan ya. Ustazah, HP saya banyak foto dan video Ustazah. Oh lumayan sih untuk ngusir jin ya, lumayan. Kalau foto aku ada di HP teman-teman masih ada untungnya lah sedikit ya kan. Untuk ngusir jin, untuk ngusir setan, pas mau gosip lihat muka Ustazah udah jadi takut aku. Lumayan lah kan, ada juga untungnya sedikit. Ustazah, gimana menghadapi tetanggaku kalau lagi papasan selalu buang muka? Ya ndak apa-apa, teman-teman mungkin mukanya banyak, nggak usah baper, udah aman aja. Hai Bu, dia buang muka. Nggak apa-apa Mbak, it's okay, nggak ada masalah. Itu tidak merugikan kita sama sekali ya. Oke, nggak usah baper, santai, slow, ya kan. Nah, Ustazah, oke, istiqomah itu berat karena belum jadi, belum masak. Kalau udah masak dia jadi ringan. Istiqomah itu berat, makanya harus dibentuk, dibangun seperti sebuah bangunan, konsisten kan istiqomah itu. Ya berat lah. Ya pertama adalah lakukan dari hal yang kecil dulu. Misalnya pengen istiqomah baca Quran 15 menit dulu. 15 menit terus sampai 40 hari. Setelah itu baru naikin jadi 30 menit. Nah jangan sekali baca Quran langsung 4 jam. Ya ujung-ujungnya nanti nggak dikerjakan lagi 3 tahun. Aku baca Quran sehari 5 juz. Habis itu 4 tahun nggak baca Quran lagi ya kan. Jadi istiqomah itu mulai dari hal yang kecil, lakukan terus sampai terbiasa, sampai kita tidak beban mengerjakannya ya. Berat itu karena belum jadi, kalau udah jadi nggak berat ya.
Dulu aku pertama-tama kali nge-live ya, ini sebagai tanda juga aku manusia biasa, biar teman-teman gak ngerasa sendiri, kita sama. Aku nge-live cuman sekali sehari, tapi hektiknya luar biasa. Kok kayaknya sibuk banget gitu, karena nggak terbiasa nge-live. Nge-live-nya jam 9 malam, selesainya jam 1, mau ditinggal loh dia bermanfaat bagi orang. Rumah berantakan, baju bertebaran di mana-mana, nggak sempat ngapa-ngapain. Padahal live-nya cuma satu kali. Karena belum istiqomah, dia masih beban, dia masih menyesuaikan, fisik menyesuaikan, sikap para pendengar juga menyesuaikan, komentar-komentar yang tidak terlalu mengenakkan juga menyesuaikan, teman-teman yang selalu memuji juga menyesuaikan. Kan nggak mungkin teman-teman muji aku bilang ye, kan nggak mungkin, harus ada penyesuaian di situ kan. Kemudian itu kayaknya sibuk banget. Nah sekarang aku live hampir 12 jam, so semuanya aman-aman aja ya kan. Jadi beratnya kemarin nggak terasa lagi, berat karena belum masak. Kalau udah masak dia jadi ya kan. Nah ya kan nggak jelas jamnya, rumah berantakan. Sekarang rumahku guys, lebih berantakan lagi. Saja kalau kita udah taubat tapi nggak berani minta maaf, apa masih dosa? Minta maaf aja, mohon maaf lahir dan batin gitu aja ya. nggak berantakan. Oke, mohon maaf lahir dan batin gitu aja. Jadi kalau kita punya dosa gosipkan orang lain, kita cuman ngomong mohon maaf lahir dan batin, udah gitu aja ya, kayak gitu caranya ya. Oke, gitu ya. Oke, suara aku gimana? Kecil? Kecil suara aku? Aman? Hello, nih kayaknya mic-nya harus ganti lagi nih. Habis usianya nih dah, Mbak. Oke ya. Aman ya, teman-teman ya, aman ya. Jangan sampai aku ganti mikrofon lagi, geng. Oke ya, siap ya. Oke. Hukum ikut. Sebentar ya teman-teman. Hukum ikut bisnis afiliat digital, tapi lebih banyak promo komisi aja. Lebih banyak promo komisi aja. Afiliat itu nggak masalah. Produk digital, produk digital nggak ada masalah ya. Jadi yang penting produk kita yang kita jual. Produk digital itu misalnya buku-buku edukasi ya, itu nggak masalah. Itu bukan affiliate. Kalau produknya produk kita itu bukan affiliate, itu namanya menjual produk digital. Kalau affiliate itu kita menjual produk orang lain, seperti aku affiliate buku, affiliate madu, itu halal. Itu babnya adalah ujroh, dia dapat komisi. Nah komisi itu negosiasi dengan seller ya. Biasanya kalau kita udah banyak jual, kita macam komisi bagus, VIP komisi. Itu kan sellernya setuju, kita setuju. Kalau pemula komisinya standar, itu namanya ujroh, itu upah, enggak masalah ya. Saja kalau saham halal enggak? Saham tergantung emitennya. Kalau saham itu tidak ada muatan ribanya, aku nggak boleh spill ya nama saham ya, karena nggak di endorse ya. Canda ya. Kalau sahamnya tidak ada muatan riba, itu silahkan, nggak masalah ya. Yang penting paham fundamentalnya ya, fundamental perusahaannya, baca laporan keuangannya, mulai perhatikan laba rugi dari sebuah perusahaan supaya untung dalam berinvestasi. Ustazah, ibu saya menopos kadang keluar air sedikit, apakah harus wudhu lagi? Ya, keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur atau di antara keduanya membatalkan wudhu, harus cebok lagi karena ada yang keluar ya. Fidyah dibagi-bagi ke beberapa orang, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, kalau ngambil rumah KPR itu riba. Yang pertama ada dendanya. Dalam riba itu ada, dalam angsuran itu ada bunganya. Kemudian yang kedua, kalau telat ada dendanya. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman nggak bayar, maka yang kemarin itu akan dia tarik. Ya, rumah kita dia tarik, yang kita udah bayarkan tidak dia berikan ya. Oke, aman ya teman-teman. Ustazah, kalau sholat taubat itu bagusnya kapan? Teman-teman, sholat taubat itu bisa siang dan malam, nggak jadi masalah. Bisa siang dan malam ya teman-teman ya. Sholat taubat itu bisa siang, bisa malam. Kecuali habis asar dan habis maghrib ya. Habis asar dan habis subuh. Itu yang nggak boleh, oke? Ustazah, kapan waktu dilarang tidur? Oke,
tidur ya. Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Nah, yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Ada 3 jadwal yang kita nggak boleh tidur. Yang pertama habis subuh. Rasulullah pernah bersabda, an-naum ba'da subuh yazhabu barakatur rizq wal umr. Siapa yang tidur habis subuh akan diangkat berkah rezeki dan usia. Oke. Jangan senyum. Dilarang senyum aku, geng. Apa yang tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan berkah usia. Jangan juga tidur habis asar, makruh. Jangan juga tidur sebelum isya. Dalam dalil dijelaskan yakrahun naum qoblal isya. Kalau tidur jam 7 pagi enggak masalah. Kalau uang sedekah kita pinjam beberapa hari, bolehkah diganti lagi? Enggak perlu. Enggak perlu. Teman-teman cukup kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan, maka tidak akan berdosa. Kita tetap dapat pahala. Udah beneran kayak robot AI ya. Jangan senyum, langsung nggak senyum, udah kayak robot betulan aku kawan-kawan buat. Bebe aja ngapa ya gitu ya. Terus kalau seandainya kita ingin berbuat baik, nggak jadi kita kerjakan, kita tetap dapat pahala satu kebaikan dalam kebaikan itu. Tapi kalau jadi kita dapat full pahala kebaikan, enggak apa-apa. Sedekah subuh itu dikumpulkan, terus ujung-ujungnya kita kasih, nggak jadi juga nggak apa-apa, karena dia tetap nggak wajib. Oke. Saya pernah sholat subuh dengan kunutnya double. Ya kalau seandainya Mbak adalah tim kunut, otomatis kunutnya double, enggak apa-apa. Ya kunut pertama mengikut imam karena imamnya rakaat kedua, kemudian kunut yang kedua saat kita di rakaat kedua. Oke. Boleh nggak kita umroh pakai uang kita, uang anak kita? Ya seandainya statusnya dia sedekah ke kita, silahkan, nggak jadi masalah ya. Oke, tapi kalau statusnya minjam harus diganti ya. Ustazah, kalau bayarin hutang saudara, baguslah. Meringankan hutang orang lain itu pahalanya besar. Ya, oke, pahalanya besar ya. Ustazah, saya mau kredit HP, tapi katanya pelayanannya tanpa bunga, cuma uang admin. Pastikan kalau memang tanpa bunga, hutang itu enggak apa-apa ya, tapi hati-hati beli sesuai kemampuan ya. Ustazah, kalau baca Al-Quran tanpa baca artinya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Mengetahui arti bacaan Al-Quran itu nggak wajib untuk setiap orang. Dia cuma wajib untuk sebagian orang. Jika udah ada ustadz-ustadz, ulama yang ngerti arti bacaan sholat, arti bacaan Al-Quran, kita nggak wajib lagi ngertinya. Karena hukumnya sunnah muakkad. Karena hukumnya fardu kifayah. Ketika udah ada orang lain yang melakukan, kita nggak kena dosa lagi kalau meninggalkan. Beda dengan baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran sampai bisa, itu hukumnya wajib. Ustazah, aku nggak bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Kalau nggak belajar, maka teman-teman berdosa. Nanti kalau udah tahu artinya, membaca Qurannya sunnah, nggak wajib lagi ya. Ustazah, wudhu boleh nggak bertahan zuhur sampai maghrib atau isya? Oke, gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, zuhur bisa nggak bertahan dari maghrib sampai isya? Oh gitu. Sebenarnya wudhu itu tidak harus ya teman-teman ya. Tidak harus satu kali wudhu, satu kali sholat. Wudhu itu bisa satu kali wudhu beberapa kali sholat. Misalnya nih teman-teman, dari maghrib menjelang isya, teman-teman gak batal nih wudhunya, maka tidak perlu wudhu lagi di waktu isya. Tapi I think sih kalau dari zuhur sampai isya itu udah
susah itu mau jaga wudhu. Kita juga mesti buang angin, juga kadang keluar keputihan bagi wanita ya kan, juga kadang bersentuhan dengan yang bukan mahram, susah ya. Kalau kita minta maaf dengan suami karena kesalahan yang sangat fatal ya, apakah kemudian kita juga harus menyebutkan kesalahan kita, teman-teman? Bahwa melakukan kesalahan kepada seseorang gitu ya, dan kita minta maaf kepadanya itu tidak perlu ya, tidak perlu kita melakukan yang namanya menyebutkan kesalahan kita. Bu, maaf ya, maaf kenapa? Kemarin aku jalan sama suami ibu 7 hari 7 malam sih. Nah itu nggak usah, mohon maaf lahir batin gitu aja. Bang maaf ya, iya apa tuh? Kemarin kan ada mantan aku tuh bang, kata ustazah kan kalau salah dengan manusia harus minta maaf. Terus ya kemarin aku jalan sama dia bang. Nah itu jangan ya. Jadi kalau minta maaf dengan manusia nggak usah sebut salah kita, karena manusia itu nggak siap dengan aib kita. Tapi kalau minta maaf dengan Allah, bukalah aib. Hei maaf ya, ngapa tuh kemarin waktu engkau nggak datang pengajian, ku ceritakan kau siapa aja kalian, tuh dia buah, tuh dia, jangan. Jadi kalau minta maaf dengan manusia tutup aib, jangan buka. Bersentuhan dengan suami membatalkan wudhu kahzah? Ndak bisa dikatakan begitu, karena dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Puasa Daud mulai hari Selasa boleh nggak Zah? Boleh, nggak masalah. Yang tidak boleh berpuasa Daud itu adalah memulainya adalah di hari Jumat atau Sabtu sendiri. Ustazah, sholat wajib lain-lain jumlah tahmid kadang sekali, kadang 3 kali, ganti boleh nggak? Tahmid, alhamdulillah. Yang mana maksudnya mbak? Yang mana? Ustazah, kalau pakai panty liner berjam-jam harus diganti kalau mau sholat ya Zah, tergantung. Kalau kita tim yang suka keputihan ganti, kalau kita tim yang sehat-sehat aja nggak ada masalah. Boleh nggak kita mau sedekah tapi kita masih ada hutang? Dalam dalil dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra wad darra wal kazimina al ghaiza wal afina 'anil nas, bahwa kita itu tidak boleh ya, bahwa kita itu tidak dianjurkan bersedekah di saat lapang dan di saat sempit. Jadi walaupun kita masih ada hutang, kita boleh bersedekah dengan takaran kita aja. Ustazah, keluarga suami dikasih duit sering ditolak, sekarang saya nggak pernah ngasih lagi, hukumnya apa? Kasih aja mbak ya, bisa dalam bentuk pakaian, bisa dalam bentuk yang lain yang dia mau menerimanya. Oke. Ustazah, oke, siap. Kalau puasa nazar gimana? Ya, sengaja aku puasa nazar wajib atasku karena Allah. Udah gitu aja. Sengaja aku puasa nazar wajib atasku karena Allah. Di depan mertua laki-laki nutup auratkah? Mertua laki-laki itu mahram ya, dia adalah mahram kita karena ikatan pernikahan antara kita dengan anaknya, jadi nggak masalah. Tapi seketika cerai maka dia menjadi bukan mahram kita. Ustazah, baru haid tapi lupa lalu sholat, diangkat pena bagi orang yang lupa sampai dia ingat, nggak masalah, nggak berdosa karena nggak sengaja. Bolehkah pergi umroh saat masih punya hutang? Hutang apa? Kalau hutangnya hutang riba, maka bayarlah hutang riba dulu. Daripada 30 juta dipakai umroh, lebih baik 30 juta dipakai untuk bayar hutang riba. Kenapa? Karena Sayyidatina Aisyah pernah berkata, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak berbuat kebaikan. Tapi kalau hutangnya bukan hutang riba dan jatuh temponya masih lama, rasanya mampu membalasnya, membayarnya, boleh umroh dulu. Oke, Ustazah, kalau punya uang tabungan bayar zakatnya setiap tahun apa cukup sekali? Selagi di atas setara dengan 85 gram emas, tabungannya wajib zakat ya. Oke, gitu ya. Kalau istri mendiamkan suami apa hukumnya? Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ketika suami mendiamkan istri, istri mendiamkan suami, kita mendiamkan siapapun di dunia ini dengan alasan tidak suka,
kesal, sebel, bete sama orang itu dan mendiamkan lebih dari 3 hari atau melewati Senin dan Kamis, maka tidak akan dijawab amal kebaikan kita di mata Allah Azza wa Jalla, ya. Oke, tidak akan dijawab, ya. Jadi suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis?" Rasulullah berkata, "Aku itu selalu berpuasa Senin dan Kamis karena aku pengen saat amal catatanku dibawa ke langit, aku sedang berpuasa." Jadi sahabat bertanya lagi, "Lalu apakah setiap Senin dan Kamis amal kebaikan kita disetor oleh malaikat kepada Allah?" Rasulullah mengatakan, "Ya, tapi kecuali orang yang bermusuhan, nggak dapat." Jadi berdamailah. Kalau bertengkarnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bertengkar, Senin bayan lagi. Nggak kayak gitu juga, geng. Pokoknya janganlah bertengkar-tengkar, diam-diaman ya. Pusing juga kita ya. Biar baik-baik aja ya. Ustazah, bagaimana caranya agar anak tidak gampang kesurupan? Wow, kesurupan, coba lakukan ruqyah mandiri. Ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, atau pakai mukena, sediakan air di depan, lalu baca ayat-ayat ruqyah. Apa saja ayat-ayat ruqyah? Yang pertama adalah Al-Baqarah 1-5 dan kemudian 284 sampai 286. Kemudian Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itulah ayat ruqyah mandiri. Lalu kemudian teman-teman boleh melakukan ruqyah mandiri itu dengan membaca itu dan kemudian airnya diminum ya. Oke, sekali seminggu kayak sekali 2 minggu kayak dan seterusnya. Oke. Ustazah, behel gigi. Behel gigi hukum asalnya haram, nggak boleh, karena merubah takdir mubram. Yang tadi giginya berserak-serak, kampanye, sekarang udah jadi tentara berbaris kencang. Nah, itu merubah takdir Allah. Tapi boleh behel gigi kalau seandainya arahan dokter. Kalau bapak nggak pakai behel, nanti gigi bapak akan terjadi tsunami, terjadi peradangan, dia akan tumbang. Ketika dia tumbang terjadi badai topan, bapak akan sakit, meradang, maka bapak harus pakai behel. Kalau gitu boleh, tapi kalau pengen cantik-cantik doang jangan. Ustazah, oke, kalau lagi haid katanya nggak boleh keramas ya Zah, nggak masalah kok. Jika berhutang karena tidak dinafkahi suami gimana? Nggak ada masalah, yang penting jangan hutang riba. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau istri banyak salah dosa pada suami, tapi terus taubat, apakah besok nggak dihisap sampai Mbak minta maaf sama suami? Ya, mohon maaf lahir batin ya, kayak gitu aja. Ya, kalau ikut mengangsur emas antam di BSI, hukumnya riba nggak ya? Yang pertama, telat ada dendanya nggak? Yang kedua, kalau kita cuma sanggup bayar 5 gram, sementara akad awal 10 gram, bisa dicairkan nggak emasnya? Atau malah dia tahan? Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah benar ketika kita tidak mau lagi membayarnya dan dia bisa membuat dalam bentuk emas asli? Ya, kadang-kadang harus lunas, itu yang nggak boleh ya. Ustazah, diuji suami minum terus, apa maksudnya minum? Rakaat pertama baca ayat pendek, rakaat kedua apakah sah sholatnya Ustazah? Sholat apa Mbak? Kalau sholat apa Mbak? Kalau sholat dulu pakai ayat pendek ya. Apa? Cuman keras ngapa? Oh itu. Oh, nge-like. Halo. Halo semuanya teman-teman. Halo. Putus. Sekarang gimana? Halo. Teman-teman ninggalin aku, nggak asik ah. Halo, aman ya? Kenapa ninggalin aku, geng? Kemana? Gimana ceritanya? Oke. Gimana ceritanya aku ditinggal
Putus-putus. Udah aman ya. Oke, buktikan kalau aman. Coba ketik 123. Patuh dia ditulisnya beneran 123. Betul-betul manut ya. Sami'na wa ata'na. Oke, thank you ya guys. Aku mau ngerjain teman-teman aja kok. Oke ya, patuh kali ya. Sami tua atau tua. Suruh ketik 123 manut ya. Oke, thank you ya teman-teman. Semoga sehat selalu di sana ya, dikerjain. Oke ya, kita lanjut ya. Ustazah, kalau suami talak 3 lewat wawa itu jatuh talak ya. Kalau dia talak 3 pakai surat ke, pakai DM ke, pakai wawa, tetap jatuh talak ya. Iya, terima kasih ya. Aduh, manut-manut kali kawan-kawanku ini. Mantap kali kerjain ya. Oke, aman ya. Kita lanjut ya, thank you ya. Ustazah, boleh nggak suka sama istri orang? Nggak boleh, itu namanya jinsiah. Ya, suka sama istri orang nggak boleh ya. Masih banyak kok teman-teman yang single, ya kan? Teman-teman nggak boleh jinsiah. Lagi apa? Di mana? Udah makan belum? Jangan lupakan aku ya. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh ya. Hati-hati. Suka sama istri orang, suami orang, berdosa di akhirat. Kalau berzina itu zina muhson. Kalau ada apa-apa bisa pidana. Hati-hati ya. Hati-hati ya, hati-hati banget ya Ustazah. Oke, amin Mbak Legi ya. Kalau modalin suami buat usaha itu terhitung hutang nggak? Tergantung akadnya Mbak. Kalau Mbak bilang ini hutang ya Bang, harus diganti, berarti hutang. Tapi kalau ini modal buat abang aja, berarti itu pemberian. Tergantung akad awal ya Mbak. Oke, Ustazah mengidolakan artis dosa nggak? Sebenarnya kita boleh menyukai orang siapapun. Yang penting ada syarat. Pertama adalah kita tidak boleh lebih mencintainya dibanding cinta kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, sangat dikhawatirkan kalau kita menyukai orang yang salah. Seperti ceramah aku tadi pagi, innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan ikut kepada orang yang dia sukai. Kalau kita menyukai orang-orang yang gak bagus, artis atau artis kan gak semuanya gak bagus ya. Katakanlah bukan artisnya atau perilakunya lah ya kan. Kita suka dengan dia, jogetnya mantap, kita ikutlah joget ya kan. Kita kan jadi dosa juga. Aku suka dengan dia, gimana orangnya itu nggak peduli sama orang, dia kayak gini santai, dia ngebar ya. Itu nggak, itu ya kita akan jadi seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Tapi kalau kita menyukai orang-orang yang menghantarkan kepada kebaikan, maka kita akan ikut dia. Oke, nah gitu ya. Maka innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Ya, orang yang menyukai akan patuh kepada orang yang dia sukai ya. Ustazah, gimana niat sholat witir? Niat sholat mah gampang aja Mbak ya. Niat sholat tuh gampang aja ya. Oke, amin amin amin. Semoga Allah kumpulkan kita dalam surga ya. Karena orang yang saling menyukai, mencintai karena Allah, nanti akan dapat saling memberi syafaat di yaumil akhir. Misalnya nih, aku ngefans sama teman-teman, aku juga banyak belajar kok dari teman-teman gitu ya. Lalu teman-teman suka sama apa yang aku sampaikan, bukan dengan akunya aja, terus juga saling bersaudara. Kita bisa memberikan syafaat. Dalam hadis sahih, beberapa orang yang mencintai karena Allah, maka salah satunya masuk surga, dia bisa menolong kawan yang lainnya juga masuk ke dalam surga. Masya Allah ya. Ustazah, siap Mama Yuda ya. Oke, amin ya. Ustazah, aku ngomong apa ya tadi? Lupa aku ya. Ustazah, bolehkah ikut tahlil kalau lagi haid? Nggak masalah ya. Oke, Ustazah, aku punya anak angkat.
Oh, kalau anak angkat yang bukan mahram ya wudunya batal. Kalau anak angkat yang bukan mahram ya wudunya batal ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau minta maaf lewat telepon boleh, nggak jadi masalah. Mohon maaf lahir batin ya, gitu aja ya. Nggak ada masalah ya. Siap Mbak Leni, jazakumullah ya. Ustazah, aku kalau berdoa semoga punya keturunan seperti Ustazah. Aku doakan semoga keturunan teman-teman semuanya lebih baik 10 kali dibanding aku. Ya, jangan seperti aku, lebih baik lah insya Allah dibanding aku ya. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Oh, tapi nggak berakal, gila kah? Gila atau gimana? Kalau dia tidak mukallaf tidak batal wudunya ya. Oke, aman ya. Ustazah, sama-sama. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Oke. Nah, tidak batal ya karena dia tidak mukallaf. Gibah terus biar nggak gibah. Oke, fakir qabla antazima. Pertama, cara menghindari gibah, jangan dekat-dekat dengan orang yang suka gibah. Yang kedua, kalau ternyata terdekat-dekat juga, maka usahakan untuk membantah yang dia gibahkan dengan menyebutkan kebaikan orang yang dia gibahkan. Jadi sebutkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, alihkan pembicaraan. Yang keempat, diam. Dan kalau udah ada teman-teman kita yang terdeteksi melakukan ghibah, jangan dekat lagi sama dia. Terpancing kita nanti. Ilmu kita nggak terlalu kuat untuk menghindari ghibah. Oke, gitu ya. Oke, kalau lagi haid masuk masjid atau musola boleh nggak? Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Terserah mau pilih yang mana. Oke. Ya, siap Bunda Liza. Ikuti terus live Ustazah biar nggak ada waktu untuk ghibah. Oke, gini nggak ada waktu untuk ghibah ya. Siap ya. Ustazah, ya tergantung kita ikut mazhab yang mana. Bolehkah posting foto di sosial media? Foto itu nggak ada masalah. Foto itu mubah. Foto itu sesuatu yang dibolehkan dalam syariat ya. Nah, hanya ada sebagian yang mengharamkan. Nah, yang karena dia bukan hasil tangan, dia bukan hasil imajinasi, dia adalah teknologi. Ya. Sholat yang penting jangan mengundang nafsu syahwat aja. Jangan buka aurat aja udah. Ustazah, jam 11 ngapa jam 11? Oh, sholat tahajud, hajat taubat jam 11 malam. Boleh nggak? Boleh. Batas tahajud adalah dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting teman-teman upayakan untuk jangan lewat azan subuh. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 30 menit. Teman-teman baru bangun jam 4 lewat 10 menit masih bisa tahajud ya. Ustazah, suami menabrak kucing nggak sengaja, nggak apa-apa. Kalau dia mati tinggal dikuburkan aja. Ustazah, oke. Sholat taubat, oke. Benar Mbak Oma. Ustazah, batas oke, sebentar ya. Ustazah, niat puasa nazar, sengaja aku puasa nazar karena Allah. Udah ya. Ustazah, kalau udah pergi umroh terus pulang umroh dipanggil haji, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Banyak teman-temanku nggak haji, aku panggil haji. Siapa haji? Padahal dia bukan haji. Ya, nah dalam bercanda-canda ketemu teman, siapa Ustadz? Padahal dia nggak Ustadz. Ya, enggak masalah. Ustazah, oke ya. Kalau istri, kalau sholat qobliyah subuh sebelum azan nggak boleh. Qobliyah subuh itu adalah bagian dari harus azan dulu. Setiap qobliyah harus azan. Setiap qobliyah harus azan ya. Misalnya azan zuhur harus qobliyah dulu. Oke. Ustazah, oke.
Gimana cara duduk tahiyat awal? Kakinya, jempolnya dinaikkan, kemudian sebelah kirinya kakinya ditimpa. Teman-teman yang pengen tahu cara sholat, coba tengok ke YouTube aku. Di sana ada jemaah praktek tentang cara sholat yang benar. Catat aja cara sholat Ustazah DR Nela Luki atau Ustazah Nela Luki atau Nela Luki aja, nanti kemuliaan keluar. Ustazah, puasa Daud buat badan apa sih? Buat apa? Sedekah subuh, sebentar ya, pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan ya. Ustazah sudah imsak apa boleh tahajud? Boleh. Batas tahajud itu adalah azan subuh ya. Aku bangunin anak, Pak Ustadz udah azan subuh, bangun ya, boleh bangunin anak, oi Pak Ustadz azan subuh, boleh. Ustazah ceramahnya tadi bagus banget. Tentang apa ya tadi? Aku lupa. Ustazah tentang apa tadi ya? Lagi haid ikut yasinan tapi kita nggak baca yasin, nggak jadi masalah ya. Zikir terbaik afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Kalau beli mobil baru apakah dizakatin? Enggak perlu dizakatin uangnya, spionnya enggak perlu ya. Beli mobil tidak perlu zakat ya. Ustazah, Bu, live madu hari apa? Tiap hari. Nih sebentar lagi kita munculkan madunya ya. Oh, ceramah tadi tentang nahan marah ya Mbak Afrina. Iya, jangan cepat bereaksi. Santai aja, santai, slow. Everything is okay. It's okay, nggak ada masalah. Santai ya, aman ya. Ya. Ustazah, diuji suami minuman keras, kita harus apa? Doakan, ingatkan. Kadang-kadang orang yang minum minuman keras itu dia bisa berubah ketika dia sudah tua, ketika sudah merasakan sakit, ketika sudah nggak ada uang, harus dijatuhkan oleh Allah dulu baru dia bisa berubah. Atau ketika anaknya udah dewasa, saat anaknya sudah malu punya bapak sama dia, ikuti aja eskalasi daripada proses perubahan suami itu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kolesterolku udah sembuh, alhamdulillah. Ya, nanti beli madu lagi ya. Zikir supaya jualan rame. Jangan lupa sedekah subuh. Kemudian jangan lupa teman-teman sholawat. Jangan lupa sholat duha ya. Oke, gitu ya. Ustazah, biasanya beli mobil disiram kembang sama duit. Nggak perlu ya Mbak, nggak perlu ya. Beli mobil disiram kembang sama duit nggak perlu. Cukup alhamdulillah berkah dari uang halal, cukup. Nggak usah lakukan hal-hal yang tidak bernuansa syariat ya. Artinya aman aja, everything is okay ya. Kemarin pas madunya menggembung, iya meledak. Itu kan karena gas dari perut lebahnya Mbak Ulan ya. Ustazah seperti psikolog ya. Siap. Ustazah, apa doanya supaya anak berhenti main judol? Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Itu doanya. Ya teman-teman, jangan cepat memberikan reaksi. Kemarin ada temanku konten kreator, itu cuma sekedar contoh ya. Lalu dia lagi live kayak gini, katanya yang ngelihat ada 800 orang gitu. Tapi udah lama sih ceritanya. Lalu kemudian yang nelfon itu suaminya, terus dia bertengkar. Tapi lupa matikan mikrofon gitu kan. Yang lihat rame, lupa matikan mikrofon, lalu dia matikan live, dia telepon. Macam saya telepon, dia telepon, udah tenang aja, nggak usah reaktif. Aku matikan, aku nggak mau lagi, aku malu karena suara suaminya marah di speaker dan lain-lain. Udah jangan reaktif, tenang, mulai live aja. Nggak semua orang juga merasa masalah kamu penting, nggak semua orang juga ngerasa kamu penting, nggak semua orang juga akan peduli dengan masalahnya kamu. Live, buka, bismillah, nggak apa-apa. Orang yang masuk juga beda-beda. Wah dia nangis, aku malu dan lain-lain. Enggak perlu ya. Setiap orang punya masalah pribadi, jangan reaktif, tenang aja, jalani kewajiban. Kalau ada waktu nge-live, aman, semuanya aman.
Karena suaminya marah-marah kayak gitu sampai ngomong kasar. Nah ini contoh aja sih buat teman-teman, bahkan sehektik itu pun masalah tetap ada solusinya. Ketika dia mulai everything is okay, nggak ada masalah. Jadi jangan terlalu bereaksi terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Semua baik, tenang aja, mulai live. Ya, tengkar suami istri mah biasa. Ya kalaupun orang tahu kan nggak ada masalah. Ya kan itu biasa aja. Orang juga ganti-ganti kan. Nah, nggak semua orang juga ngerti dengan masalah kita. Jadi apapun masalah yang ada, coba jangan reaktif, jangan terlalu tertekan, ketakutan, nggak masalah. Semua baik-baik aja kok ya. Udah mulai nggak ada masalah. Ustazah, apa doanya supaya cepat dapat jodoh? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Coba DM aku ya Mbak Zaki ya. Oke, DM aku ya. Oke, Ustazah, oke, sholat dengan cara duduk selonjoran nggak apa-apa. Ada dalil shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalqian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, oke, nabung emas di bank nggak ada problem ya, karena bank cuman sebagai alat simpan saja ya. Oke, boleh Mbak Ines, nggak ada masalah ya. Oke, oke, gitu ya. Ustazah, oke, aman ya. Kalau azan belum habis kita sholat, jangan ya, dengerin suara azan dulu, baru kemudian setelah itu teman-teman jawab azan, baru setelah itu teman-teman sholat ya. Pahala sholat berjamaah apa beda dengan sholat sunnah sendiri? Beda dong ya, 27 derajat. Yang penting kalau teman-teman ke masjid jangan tabarruj, jangan berlebihan ya. Perempuan boleh ke masjid tapi tidak diharamkan dan tidak diwajibkan ke masjid. Ada dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun ya, jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia ya. Oke, gitu ya. Sholat pasien yang berlawanan arah kiblat, bisa miring ke kanan, usahakan kanan itu kiblat, atau bisa telentang kakinya ke kiblat, kepalanya dinaikkan di atas bantal sehingga wajahnya menghadap kiblat ya. Ustazah, kolesterolku udah turun, mau pesan lagi untuk ibu. Oke, mantap ya. Aku senang ya kalau pesannya untuk ibu, pesannya untuk bapak ya, semoga berkah madunya. Nah, kalau madu itu kolesterol, kayak Mbak tadi, kolesterol atau keputihan ya, kemudian hipertensi, asam urat, asam lambung, ya, darah rendah, darah tinggi, diabetes, kemudian keputihan, haid nggak lancar ya. Nah, teman-teman coba ke madu akasia ya. Teman-teman boleh ke madu akasia, dan kemudian madu itu harganya terjangkau, nanti kalau beli 2 berkah ya jualannya teman-teman semuanya. Oke, bentar ya. Oke, Ustazah, saya pelan-pelan ya. Kita mulai pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan ya. Oke. Kalau masuk live Ustazah semua jelas. Oke, siap. Mantep. Oke ya. Oke. Nah, saya kalau lagi nyetrika masak sambil dengerin. Oke, semoga Allah mudahkan ya, teman-teman ya. Oke, adem jilbabnya. Aku kira orangnya, rupanya jilbabnya. Merajuk lah aku ya. Canda ya, guys. Ustazah, aku boleh mulai? Udah boleh mulai? Udah ya? Oke, aman ya? Iya, oke ya. Siap ya. Yuk kita ngobrol ya teman-teman ya. Ini nggak boleh ada yang baru nih. Kalau ada yang baru setengah jam dulu nih spill-spillannya. Canda ya guys. Oke. Iya, siap Mbak Noni ya. Boleh ya. Udah kelewat teman-teman, udah kelewat. Coba jerawat baru nggak boleh, kacamata baru nggak boleh, harus sama, karena kalau nggak setengah jam dulu baru mulai. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikumpulin dulu dikasih anak di kampung? Boleh, nggak masalah. Sedekah subuh itu boleh dikumpulin dulu, lalu kemudian dikasih ke anak yang di kampung, nggak masalah. Sedekah subuh itu kan pada dasarnya sih diserahkan di waktu subuh. Cuman kan nggak mungkin ada manusia di subuh-subuh. Jadi makanya dikumpulkan dulu di rumah. Sedekah subuh itu dahsyat ya teman-teman. Kalau ingin merubah takdir Mbak Virgo, boleh dengan salah satunya sedekah subuh ya. Suatu ketika
Rasulullah Shallallahu Rasulullah SAW pernah bersabda di waktu subuh itu akan turun malaikat ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar rezekinya dinaikkan dan kemudian hatinya ditenangkan ya. Sedekah subuh itu dahsyat ya. Banyak orang-orang sukses itu memulai hari dengan sedekah subuh, dan ajaran itu juga tidak dilakukan oleh orang Islam ya. Banyak juga orang Muslim punya prinsip-prinsip seperti itu ya. Ustazah, kalau langsung puasa Daud nggak apa-apa kan tanpa menjalani puasa yang lain dulu? Kalau kuat is okay, nggak masalah. Tapi kalau nggak kuat boleh dengan Senin Kamis dulu, baru lanjut Yaumul Bid, baru puasa Daud ya. Oke, Ustazah, coba lafazkan Al-Fatihah. Oke, siapa tahu kami di mana-mana salah. Kira-kira banyak orang yang salah di mana? Pasti banyak yang salah tuh biasanya di makharijul hurufnya. Kayak alhamdu, banyak yang bilang alhamdu aja, padahal dia adalah ha, alhamdu ya, dan nggak boleh nggak bisa alham. Jadi nggak boleh alham, nggak bisa. Alham nggak bisa, jadi mesti alham ya. Nanti kita bahas di bab yang berbeda ya, karena ini bab tahsin ya teman-teman ya. Nah, contoh Rabbil Alamin, banyak orang Rabbil dia lantunkan, itu nggak boleh ya. Contoh An'amta, harus jelas An'amta, nggak boleh An'amata, nggak bisa dilantunkan. Banyak sekali PR kalau untuk Al-Fatihah ya teman-teman ya. Ustazah, oke, tapi lidah orang tua susah ucap, insyaallah enggak kok ya, selagi giginya sempurna ya. Oke, Ustazah, siap Mbak Wanti. Ustazah, doanya agar anak mau melaksanakan sholat, doanya adalah Robbi habli minas salihin. Nah, Robbi habli itu hanya ha besar. Robbi habli minas salihin, hanya kecil. Yang satu ha, yang satu ha. Ha dengan ha itu beda. Rabbi habli minas solihin, ha ya. Oke ya. Oh ya, belajar makharijul huruf namanya, tempat keluarnya huruf ya. Walaupun gak sama aku, itu bisa kok di akun-akun lain yang belajar tahsin banyak sekali. Ustazah, zikir apa yang afdol setelah tahajud? Bebas. Yang namanya zikir itu bebas aja ya. Yang penting isinya puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, Ustazah, kalau mau jamak qashar nggak usah sholat rawatib, nggak usah. Sedekah subuh diniatkan fadilahnya untuk anak, silahkan, nggak masalah. It's okay. Teman-teman mau niat doakan sedekah subuh untuk agar suaminya soleh, orang tuanya soleh, bebas saja. Justru semakin banyak kita berdoa, semakin mantap ya, semakin bagus. Itu namanya wasilah. Wasilah itu adalah kita melakukan sesuatu dan mendoakan ya. Dan mendoakan sesuatu itu untuk orang lainnya. Oke, Ustazah sebentar ya. Alhamdulillah, benar sekali ya. Oke, Ustazah, belajar baca Quran sendiri, benarkah kalau salah berdosa? Perhatikan, salah dalam belajar nggak ada dosa. Makanya ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya membaca Al-Quran dapat pahala. Tidak apa-apa belajar terbata-bata, tidak masalah. Yang penting belajar. Sekali-kali boleh coba baca di hadapan orang-orang yang bisa. Oke. Saya suka lupa rokaat 1. Kalau suka lupa rokaat, teman-teman boleh sujud sahwi ya. Bolehkah baca Al-Quran selonjoran? Nggak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar. Lupa rokaat, sujud sahwi ya, teman-teman ya. Lupa rokaat, sujud sahwi. Aku jelaskanlah dulu ya. Sujud sahwi ini adalah sujud kalau kita lupa rokaat.
Iya, misalnya nih rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya gitu. Maka teman-teman bingung nih, lupa nih. Nah, sholat aja seperti biasa, anggap aja 2 dulu. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam sujud, Allahu Akbar. Baca doa sujud sawi itu aku sematin. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, nah 1 kali baca aja, kemudian Allahu Akbar, duduk, nggak usah baca apa-apa, sujud lagi, Allahu Akbar, subhanallah yanamu wa la yashu, salam kanan, salam kiri ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya, mau umroh tapi masih punya hutang bang, aku nggak saranin, karena menurut Sayyidatina Aisyah meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Lebih baik ribanya diselesaikan. 30 juta itu lumayan banget untuk ngebom hutang ribanya, sehingga nanti modalnya berkurang, bunganya semakin sedikit. Saranku boleh ditunda umrohnya dan bayar dulu hutang banknya. Kalau tidak hafal doa sujudnya, solusinya gimana? Sebenarnya menurut Imam Syafi'i bahwa bacaan sujud sahwi itu bisa dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi aja. Tapi nggak apa-apalah, hafal aja pelan-pelan. Cuman sedikit aja kan. Subhana man la yanamu wa la yashu, ya kan? Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tidak pernah lupa, ya. Oke, saja. Oke, lagi flu ya? Enggak, lagi baper. Enggak lagi flu, aku enggak lagi baper. Lagi flu ya, enggak lagi baper. Kok bisa itu jawaban aku ya guys? Enggak tahu juga aku. Oke ya. Ustazah, apakah kalau lagi haid tetap melakukan sholat ligur matil wakti? Apa itu sholat ligur matil wakti? Ya, coba cari sholat-sholat yang masyhur aja ya, teman-teman ya. Suara apa? Kenapa suaranya teman-teman? Mesin air nggak hidup? Oke, suara apa? Aman ya. Nggak ada suara apa-apa di sini. Galau. Dengung. Oke, sebentar ya. Oke, baru dengar ya. Di sini cuma ada ring light sama AC. Kenapa ya mikrofon aku ya? Gimana suaranya? Suara agak jauh, kayak suara kipas. Kalau ini gimana? Ya? Oke ya. Kayak suara mesin air nggak ada. AC juga nggak bersuara. Hebat kali ya. Aman ya. Kalau gini gimana? Oh iya ya. Coba kita buka aja ya. Kalau gini gimana? Sama ya teman-teman ya. Masih ya. Oh sepertinya aku nggak tahu beneran ini apa. Oke, kalau gini gimana? Tapi suaranya oke ya. Suaranya masih mending ya. Oke, besok pagi aku coba selesaikan sambil melihat ya teman-teman ya. Pagi aku coba selesaikan. Semoga live besok pagi tidak terganggu ya. Oke, semoga live besok pagi. Udah aku cabut reserve-nya Pak. Udah aku cabut. Oke ya. Nanti besok pagi aku cek dulu apa masalah. Oke. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau lagi haid masuk ke rodho tidak boleh sholat, hanya bisa berdoa ya. Ustazah, kalau suaranya agak serak-serak, ya kayak gitulah bawaan lahir. Dan itu semua karena makku yang lahirin aku. Canda ya. Kalau suaranya agak serak-serak memang suaranya kayak gini. Ustazah, lagi haid mandi bersih tapi suami minta dilayani, ditolak. Kalau udah bersih gas aja, nggak apa-apa. Gas aja pula. Ya pokoknya kayak gitulah guys, paham aja lah ya kan. Oke, Ustazah, ngutang emas riba enggak? Wah, cuman masalahnya hutang emas itu harus dibayar emas ya. Jadi hutang emas itu harus dibayar emas. Misalnya teman-teman punya hutang sekitar 10 tahun yang lalu, 1 gram emas harganya 200.000. Nah lalu teman-teman bayar hari ini. Bayar hari ini dengan hutang seharga 1 gram 2 juta. Seperti itulah dia ya. Ustazah, gak sholat hanya berdoa dan sholawat aja. Iya, hanya doa dan sholawat. Betul sekali.
Ustazah, oke, hukum perempuan sholat Jumat ketika ada non muslim, ketika ada wanita-wanita lain yang juga sholat di situ, maka perempuan boleh sholat Jumat. Zah, kalau sering nguap bagaimana mengatasinya? Ditahan. Nguap itu jangan dilepas, karena nguap itu adalah menular untuk diri kita dan untuk orang. Jadi kalau kita nguap itu nanti kita nguap lagi, nguap lagi, nguap lagi. Dan dalam fikih sunnah Said Sabiq, nguap dalam sholat usahakan untuk ditahan ya. Jangan nguap, hukumnya makruh ya. Sama dengan nguap dalam kehidupan sehari-hari. Usahakan ketika nguap teman-teman tahan ya. Dan kalaupun harus dibuka ya, teman-teman baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nah, tapi kalau bisa ditahan aja nguapnya ya, teman-teman ya. Karena nguap itu akan membuat kita semakin ngantuk. Ustazah, kenapa orang yang sombong rezekinya lancar? Bisa jadi lancar tapi nggak bakal lama. Dalam agama kita ada yang namanya istidroj. Istidroj itu adalah Allah berikan nikmat bagi orang yang maksiat. Kamu pamer dikasih nikmat, kamu nggak sholat dikasih nikmat, kamu makan hak orang lain dikasih nikmat, kamu nipu dikasih nikmat terus sama Allah. Sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang yang sombong lah tapi kemudian hartanya banyak, nggak bakal lama. Kita nggak mengharap sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, tapi ini jawabanku secara normatif bahwa yang kita inginkan adalah rezeki yang konsisten dan terus menerus, bukan rezeki yang naik karena kesombongan terus jatuh begitu aja. Berapa banyak orang-orang yang mapan akhirnya masuk penjara, kemudian akhirnya terjatuh hidupnya, dia bangkrut, kemudian dijauhi oleh orang yang dia cintai, kemudian usahanya bangkrut, gulung tikar. Itu ada kemungkinan istidroj ya. Maka supaya tidak terjadi istidroj, pertama syukuri nikmat yang ada, jangan punya perasaan atau sikap sombong, kemudian rendah hati lagi, kemudian imbangi dengan ibadah ya. Oke, itu namanya istidroj ya. Jadi kalau kita lihat ada orang nggak sholat, nggak puasa, sombong tapi nikmatnya banyak, nggak bakal lama ya. Ustazah, ikhtiar, usaha dan tawakal, bukankah semua perintah Allah? Betul. Iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita udah usaha dan doa, maka kita serahkan sama Allah. Allah nggak akan mungkin menyia-nyiakan usaha dan doa-doa kita. Ustazah, kalau umroh punya hutang belum dibayar, bahkan uang umrohnya juga hutang. Kalau hutangnya hutang riba, jangan berangkat umroh dulu. Ya, ada uang 30 juta, maka bom dulu uang riba, hutang ribanya. Tapi kalau hutangnya tidak riba dan ada kemungkinan dia mampu membayarnya, silahkan ya. Benar nggak sih orang miskin lebih dahulu masuk surga? Enggak juga. Orang kaya yang dermawan juga pantas masuk surga. Kalau lagi haid, suami hanya pegang-pegang saja, nggak sampai masuk, nggak apa-apa. Ustazah, terlambat jamaah sholat maghrib, pas sujud di rakaat pertama, jadi tahiyatnya berapa kali? 3 kali dong. Ya, 2 kali dengan jamaah, 1 kali sendiri. Kalau sudah cerai, suami wajibkah kasih nafkah anak? Wajib, sampai anaknya mandiri. Ustazah, sebentar ya, sampai anaknya mandiri. Tapi kalau istri harus dikasih nafkah 3 bulan ya, namanya nafkah iddah ya. Sholat isya jam 9 bisa. Sholat isya itu boleh, sholat isya itu boleh sebenarnya tengah malam. Tapi jangan kebiasaan ya, karena tabiat sholat isya itu di awal waktu dan kemudian tabiat sholat tahajud di ujung waktu. Jadi kalau bisa isyanya jangan ditunda walaupun ada niat menggandengkannya dengan tahajud ya. Oke, gitu ya. Doa pejuang garis 2.
Oh, pengen hamil, doanya Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, ini doanya ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Sholat duduk dikarenakan sakit pada bagian kaki. Rasulullah pernah bersabda, Mbak Nunung, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Jadi boleh sholat dalam keadaan duduk kalau kaki sakit. Menunda sholat pendusta agama. Dalam dalil harra'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Salah satunya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Puasa sunnah yang baik itu hari apa aja? Senin, Kamis, dan puasa Yaumul Bid cukup ya. Oke. Ustazah, bagaimana kalau flek nggak berhenti-berhenti sampai 2 minggu? Batasnya cuma 2 minggu atau 15 hari. Hari ke-15 mandi. Hari ke-16, 17, 18 itu adalah istihadah. Ya, itu adalah istihadah ya. Jadi hari ke-16, 17, 18 teman-teman boleh melakukan yang namanya teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat, yang namanya puasa, ya, umroh, boleh ya. Oke, Ustazah, oke, apakah doa wanita haid juga terkabul? Boleh dong, terkabul dong ya. Wanita haid itu boleh sholawat, boleh berdoa, boleh berzikir, ya, boleh ingat kekurangan diri, ya, tidak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, orang hamil itu apa ada selamatan 4 bulan dan 7 bulan? Jawabannya adalah enggak perlu dan tidak harus ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah boleh sholat sunnah jika fardunya masih punya hutang? Enggak ada masalah, teman-teman ya. Sholat sunnah jika sholat fardunya masih ada hutang, enggak jadi masalah ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, masih punya hutang di bank, apakah boleh berkurban? Nah, kalau seandainya hutangnya cukup dan sangat besar gitu ya, maka teman-teman boleh berkurban. Tapi ketika hutang teman-teman itu dalam kondisi tidak riba, boleh berkurban ya. Kalau cuma 2 juta dia nggak sanggup menutupi atau ngebom hutang ribanya, silahkan aja, nggak masalah ya. Suaranya masih nggak jelas teman-teman, coba ya sebentar ya. Suaranya masih nggak jelas teman-teman, coba ya sebentar ya. Suaranya masih nggak jelas teman-teman, coba ya sebentar ya. Suaranya masih nggak jelas teman-teman, coba ya sebentar ya. Suara dari mana itu ya? Dari mana itu ya guys? Oke, dari mana itu? Apa itu suara detak jantungku guys? Iya ya, ribut ya. Di sini nggak ada suara apa-apa loh guys. Apakah detak jantungku yang tembus sampai ke seluruh penjuru dunia jagat raya? Oke, gitu ya. Kurasa agak lain malam nih guys. Suara apa tuh ya guys ya? Oh, jelas ya, udah jelas ya. Siap ya. Ustazah, Oke, Ustazah, surat Al-Muluk bisa diwasilahkan nggak? Bisa. Oh, jelas ya. Al-Muluk bisa diwasilahkan ya. Ya Allah, saya baca Al-Muluk dengan baca Al-Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, bayar fidyah itu wajib, tapi dia udah nggak bekerja lagi, maka bisa dibayarkan oleh ahli warisnya. Wasilah itu apa sih Zah? Jadi begini, wasilah itu adalah melakukan sesuatu dan mendoakan sesuatu itu untuk orang lain. Aku coba jelaskan
jelaskan pelan-pelan. Contoh, misalnya kita misalnya kita baca Quran nih. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, anakku sehatkan, orang tuaku amankan. Kayak gitu dia, ya. Contoh lagi misalnya, ya Allah, saya bersedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, sehatlah badannya, anakku sehatkan, luluskan dia di pondok, dan seterusnya. Itu bisa, ya. Oke, Ustazah, apa benar kalau orang berdosa doanya tidak dikabulkan? Ada benarnya, karena dosa itu ada 4 efek sampingnya. Yang pertama, dosa itu membuat doa-doa kita susah diijabah. Yang kedua, dosa itu membuat hati kita menjadi tidak tenang. Yang ketiga, dosa itu membuat urusan kita menjadi sulit. Yang keempat, dosa itu membuat kita jadi susah menangkap ilmu pengetahuan. Jadi dosa itu tidak hanya kita rasakan di akhirat, juga macam kita rasakan di dunia. Saya ulang pelan-pelan ya. Dosa itu bisa membuat urusan sulit. Yang kedua, doa tidak diijabah. Yang ketiga, hati menjadi tidak tenang. Kemudian yang keempat, dosa itu membuat kita itu sulit menangkap ilmu pengetahuan, ya kan? Gitu ya. Apa beda warisan dengan hibah? Ya gampang banget, Mbak. Contoh, saya punya 8 ruko misalnya. Lalu saya bilang sama Mbak Ati, ini ada 8 ruko. 1 ruko buat Mbak ya. Dan Mbak bisa manfaatkan, Mbak bisa ambil sewanya, Mbak bisa jual. Pokoknya ini milik Mbak selagi saya hidup. Itu hibah. Tapi kalau wasiat, contoh Mbak Jule, saya punya 8 ruko. Nah, saya tulis wasiat bahwa 1 ruko ini nanti punya Mbak Jule, tetapi hanya bisa Mbak manfaatkan kalau saya udah meninggal. Nah, itu bedanya. Kalau hibah bisa dimanfaatkan saat saya masih hidup, namanya pemberian, hadiah, hibah. Tapi kalau wasiat hanya bisa dimanfaatkan kalau saya sudah meninggal. Itu bedanya. Ya, jangan wasiat terlalu sering, nanti orang harapkan kita meninggal. Kapan lah meninggal? Jangan-jangan dulu lah meninggal aku dibanding dia. Ustazah, spill doa terhindar dari azab kubur. Doanya adalah Allahumma a'udzubika min azabil kubur. Allahumma a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, aku terlindung, aku bermohon kepadamu terlindung daripada siksa kubur ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur ya. Ustazah, apa baca salam kanan dan salam kiri selesai sholat? Baca aja seperti biasa ya. Ustazah, boleh nggak sih kalau lagi haid nyuci mukena? Boleh, nggak masalah. Ustazah, kalau asar ada sholat qobliyah asar? Nggak ada. Qobliyah asar ada, tapi tidak sunnah muakkad, dia cuma sunnah biasa aja. Sunnah biasa aja ya, dia tidak sampai kepada status sunnah muakkad ya. Sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya dia tidak sunnah muakkad ya, tapi dia sunnah biasa aja ya. Ustazah, sebentar ya. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina. Apa artinya? Ya Allah, permudahlah urusan kami, jangan persulitlah urusan kami. Ustazah, boleh nggak uang sedekah subuh dipakai untuk ziarah ke makam suami? Boleh. Ustazah, gimana niat kirim yasin untuk anak yang meninggal? Lebih tepatnya doa yasin untuk anak, boleh Mbak telah yang meninggal dunia. Niat atau doanya adalah, ya Allah, kalau mau pakai bahasa Arab khususon ilah, sebutkan namanya, baca yasinnya. Atau sebelum baca yasin boleh berdoa, ya Allah, saya baca yasin, dengan yasin ini lapanglah kuburan anakku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya ya.
Oke, ya, oke. Ustazah, belum akikah boleh berkurban? Tidak ada masalah sama sekali ya. Ustazah, ujian makin berat, katanya semakin dekat pertolongan Allah, tapi sampai putus asa. Enggak, ujian itu sedikit, nikmat yang banyak. Coba sejenak, malam nanti merenung apa nikmat yang Allah kasihkan kepada kita. Jangan-jangan kita cuma fokus pada ujian dan tidak fokus pada nikmat, sehingga kita merasa ujian itu berat, ujian itu banyak, ujian itu sedikit. Tidak mungkin Allah kasih sesuatu yang kita tidak sanggup. Itu janji Allah, la yukallifullah nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidak akan mungkin Allah itu zolim sama kita, memberikan kesusahan yang kita tidak mampu memikulnya. Tidak ada, ujian itu tidak ada banyak, ujian itu sedikit saja. Cuma masalahnya kita lupa dengan nikmat, sehingga kita sibuk dengan mengingat ujian ya. Ada suami yang pendiam, diajak ngomong nggak nyambung, kita fokus dengan itunya. Kita lupa kalau dia bertanggung jawab, kita lupa kalau dia itu pernah membahagiakan kita lupa kalau dia itu pernah melindungi kita. Ada satu anak durhaka, kita sibuk dengan satu anak durhaka, kita lupa ada 3 anak lagi yang masih baik, yang masih taat ya. Jadi seperti itu Mbak ya. Jadi ujian itu sedikit, harus yakin itu. Kalau kita anggap ujian banyak, nggak mungkin Mbak, nggak mungkin Allah zolim sama kita. Sifat mustahil bagi Allah zolim kepada hambanya, nggak mungkin itu ya. Kadang-kadang kita ini sulit aja membedakan mana ujian, mana tingkah laku kita. Ustazah, saya ada ujian hidup. Apa ujian Ibu? Saya banyak utang. Ujian itu, utang itu bukan ujian. Utang itu pilihan kita yang buat. Itu dia bukan ujian dari Allah, tapi kita yang menciptakan sebuah masalah itu. Kalau hutangnya hutang riba ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Warisan gak wasiat ya. Warisan apapun yang ditinggalkan dan hanya bisa dibagi setelah meninggal ya. Ustazah, oke, doa untuk orang yang benci kepada kita. Ya, ambil telinganya, jemur di terik matahari yang paling panas. Ndak. Doa orang yang membenci kita adalah Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Tidak perlu gusar kalau ada yang benci sama kita. Nggak perlu. Tidak perlu semua orang menyukai kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Nggak ada masalah kalau ada yang benci, mempengaruhi orang lain untuk benci sama kita. Di situ kita bisa memilah nanti mana yang sebenarnya kawan, mana yang sebenarnya lawan. Di situ kita bisa pilah nanti mana orang-orang yang benar berada di garda terdepan membela kita dan mana yang cuma selama ini pura-pura aja. Nggak apa-apa, dibenci itu biasa aja, ya kan? Nah, aman aja ya. Ustazah, oke, saya punya sanggar senam yang laki-laki waria. Jangan Mbak, kalau Mbak mau punya sanggar senam, coba Mbak switch aja. Kalau dia perempuan aja, pelatihnya cari yang perempuan ya Mbak. Insya Allah semakin berkah. Lakukan apapun, jual apapun, selagi tidak melanggar syariat supaya berkah. Coba Mbak ganti aja instruktur senamnya dengan perempuan, dan itu boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya Ustazah. Oke, cepat kali guys. Saya punya utang emas, tapi yang punya emas pengen diganti dengan uang. Silahkan, gak masalah, seharga emas. Nggak apa-apa, itu kan cuma konversi. Yang penting seharga emas saat ini. Bolehkah kalau haid mau tidur baca 3 kul? Boleh, nggak jadi masalah. Oke, kalau mengulang-ulang hafalan dalam hati lagi haid ada masalah ya. Ustazah, Oke, Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Apa artinya? Coba aku artiin dulu. Aku jadi bener-bener kayak mahasiswa, geng, ya kan? Allahumma, ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, fa'na bima 'allamtana, kasih tahu kami apa yang tidak kami tahu, wa 'allimna ma yanfa'una, dan kasih tahu kami apa-apa hal yang bermanfaat bagi kami. Ini bisa dipakai untuk doa menuntut ilmu ya.
Oke ya, Ustazah gitu ya. Itu ya, Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kalau mau belajar boleh, nggak masalah ya. Berapa nilaiku guys? 100 kan? Mana ceritanya? Udah kayak betul-betul jawab pertanyaan dosen aku. Banyak kali pun dosenku malam ini ya kan. Ustazah, zikir di dalam hati boleh, nggak harus pakai mikrofon. Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya Allah, apa namanya? Ya Allah, boleh berzikir dalam hati tegak berbaring, boleh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Harta waris diserahkan pada saudara perempuan, apa masih jadi tanggung jawab saudara laki-laki? Saudara perempuan itu tetap Mbak dalam hal kehormatan ya, dalam hal harta kalau dia susah ya, dalam hal dosa kalau dia melakukan dosa, anak laki-laki kakak tetap bertanggung jawab kepada adik perempuannya. Tidak hanya soal uang ya, soal muruah, kehormatan, marwah menjadi tanggung jawab. Nah, maka perlu dinasehati kalau ada adik perempuan kita gimana-gimana ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau doa untuk orang tua lelaki yang sudah meninggal, mau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia aja nggak masalah sih. Habis sholat, dan kemudian habis sholat teman-teman bisa melakukan yang namanya berdoa ya untuk orang tua yang telah meninggal ya. It's okay, nggak jadi masalah ya. Oke, tabungan emas di Pegadaian aku nggak bisa jawab. Aku bisa jawab kalau aku tahu bunyi akadnya, bunyi instrumennya, bunyi klausulnya, bunyi teksnya ya. Nanti salah jawab, harus dibaca. Karena setiap program daripada bank, daripada pemerintah, daripada Pegadaian mesti dibaca. Ya, ada unsur ribanya nggak di sana dan seterusnya. Berdoa boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, zakat mal disalurkan kepada Palestina, bagus, itu termasuk fisabilillah ya. Ustazah, oke, kalau menyumpahi seseorang apakah termasuk zalim? Tiadalah umatku yang penyumpah dan pencarut, tidak boleh ya. Ustazah, dokter apa? Aku nggak dokter, lebih tepatnya doktor. S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku jurusannya syariah. Semuanya jurusan agama. Ustazah, gimana hukumnya baru umroh tapi udah dipanggil haji? Tapi itu bukan kemauan dipanggil haji, ndak apa-apa ya. Temanku nggak haji, nggak umroh, aku panggil Pak Haji. Temanku nggak ustadz, aku manggil juga Pak Ustadz. Ponakanku bukan ustazah, aku panggil dia kalau jilbabnya bagus dia pakai ustazah gitu ya, ndak apa-apa ya. Ustazah, aku nggak tahu Mbak Indra 41 Al-Fatihah juga aku baru dengar maksudnya gimana. Tarik benang ndak boleh ya Mbak, tarik benang nggak boleh ya. Ustazah, sudah iqomah apakah masih boleh qobliyah subuh? Iqomah apakah boleh qobliyah subuh di rumah? Kalau di rumah boleh teman-teman ya. Misalnya nih di rumah orang udah pulang pun dari masjid ya kan. Orang pun udah pulang dari masjid, lalu kemudian teman-teman baru bangun sholat subuh, selagi masih ada waktu subuhnya boleh ya. Nah teman-teman qobliyah subuh dulu, lalu kemudian sholat subuh selagi masih ada waktu subuhnya ya. Tapi kalau seandainya kalau seandainya teman-teman dalam kondisi di masjid ya, teman-teman baru sholat 1 rakaat lalu iqomah, maka berhenti sholatnya, dengerin, ikuti takbiratul ihram, karena mengikuti takbiratul ihram itu jauh lebih utama ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, saudara seibu dapatkah warisan? Tergantung jumlah anggotanya ya Mbak. Ustazah, kalau difitnah doa apa agar kita sabar? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir ya. Hanyalah Allah sebagai pelindung, hanyalah Allah sebagai penolong, hanyalah Allah tempat kita kembali. Nah itu doanya kalau kita lagi difitnah, digosipin,
Kalau nggak difitnah, kalau nggak digosipin, berarti kita bukan siapa-siapa, guys. Karena kita sesuatu, maka kita terlihat, kita sedikit-sedikit difitnah, sedikit-sedikit dizolimin, cincailah, nggak apa-apa itu. Oke ya, Ustazah punya suami tidak suka sholat, apakah saya berdosa? Tergantung, bisa jadi dosa, bisa jadi tidak. Dia menjadi berdosa kalau Mbak diamkan, dia menjadi tidak berdosa kalau Mbak dia menjadi tidak berdosa kalau seandainya Mbak tidak berdosa kalau Mbak mengingatkan. Ternyata suara itu udara AC, coba ya. Ternyata suara itu udara AC, coba ya. Ternyata suara itu udara AC, coba ya. Masih gerimis nggak, guys? Ya masih gerimis. Besok pagi deh aku coba ya. Coba ya, aku lihat ya. Kenapa kelihatan lesu, Zah? Nggak, aman aja, aman ya. Oke, aman aja. Teman-teman, hindari ngomong capek, ngantuk, lesu, lelah ya di live ini ya. Nanti yang lain nular jadi lelah dan lesu ya. Ustazah, orang introvert sering dikira sombong. Bagaimana mendakapinya? Nggak usah ditanggapin. Orang yang introvert nggak usah ditanggapin. Nah, introvert dikira sombong, nggak usah ditanggapin. Teman-teman coba dengerin aku ya, sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Orang yang ekstrovert dianggap cerewet. Gimana nanggepinnya? Nggak usah ditanggapin, biarin aja anggapan orang. Yang penting kita tidak melakukan dosa. Orang yang introvert dianggap sombong. Orang yang kaya dianggap cinta dunia. Orang yang miskin dianggap males. Yang cantik dibilang sok cantik. Yang jelek dibilang nggak perawatan. Nggak usah ditanggapin ya teman-teman ya. Ingat pelajaran kita tadi pagi, jangan memberikan reaksi pada semua hal. Ada kadang-kadang hal itu cukup dengan diendapkan saja. Ada kadang-kadang sesuatu itu perlu diberikan respon, tapi pada perkara-perkara yang penting ya. Kalau yang nggak penting nggak usah ditanggapi ya. Oke, iya kan teman-teman mau apa? Mau cantik, dibilang sok cantik. Teman-teman mau dapat suami yang kaya, dibilang mau hartanya aja, Mbak Tini ya. Teman-teman dapat mapan, dapat suami yang susah, dibilang bucin, ya kan. Teman-teman mau cakep, dibilang sok cakep. Teman-teman jelek, dibilang nggak perawatan. Kaya, cinta dunia. Miskin, pemalas. Nggak usah ya, harus terbiasa untuk tidak menyandarkan kebahagiaan pada pendapat orang lain. Selama kita menyandarkan kebahagiaan pada pendapat orang lain, kita nggak pernah bahagia. Pas orang senang, kita happy. Pas orang nggak suka, kita menderita. Fokuslah kepada orang-orang yang menyukai saja. Tidak usah fokus kepada hal-hal yang seperti itu ya. Oke, nah mau apa? Mau lari dari mana coba? Dibilang rajin belajar teman-teman dibilang ambisius sekali sih, kayak gitu. Rajin kerja dibilang uang aja tuh ceritanya tuh gitu. Nggak kerja dibilang malas sekalipun si kawan itu. Apa coba? Mau apa? Nggak ada. Manusia nggak bisa diperturutkan karena mereka bebas untuk berpikir apa aja tentang kita. Bebaskan aja mereka ya, nggak apa-apa. Mereka punya keahlian di bidang masing-masing, kita hargai keahlian itu. Oke, Ustazah, kutu buku. Rajin belajar dibilang kutu buku ya kan. Nah, nggak perlu ditanggapi, aman aja ya, everything is okay. Ustazah, oke gitu ya. Hidup di lingkungan kayak gitu gimana menanggapinya, Zah? Nggak perlu ditanggapi. Diam itu adalah sebuah tanggapan ya, nggak perlu ditanggapi ya. Oke, Ustazah mau apa? Mau dianggap selalu baik? Nggak bakal bisa ya. Oke, Rasulullah aja banyak yang nggak suka, orang kita pula mau semua orang suka, yang kita siapa sih ya kan? Ustazah, kalau sholat lalu berdoa harus diawali baca Al-Fatihah dan sholawat? Tidak harus langsung doa juga nggak apa-apa, tapi ada baiknya zikir dulu baru doa ya kan. Zikir dulu baru doa ya kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Iya, tidak semua hal harus ditanggapi. Oke, kayak gitu ya. Oke, rajin teman-teman ya, rajin menanggapi ya, Masya Allah. Sebuah kelebihan tuh, kalau pada tempatnya bagus ya. Oke, Ustazah, kalau sholat apa harus membaca dalam hati arti dan isi bacaan sholat? Harus tidak, tapi kalau pengen khusyuk iya.
Harus tidak, kalau pengen khusyuk iya. Jadi kalau seandainya kita itu ngerti arti bacaan sholat, kita tentu jauh lebih khusyuk ya teman-teman ya. Ustazah, ada orang yang teman saya sendiri di depan mah biasa aja, di belakang ngomongin orang, itu namimah. Mayyamshi 'alan namimah haramallahu jasadahu lidukhulil jannah. Siapa yang berjalan di atas namimah, haram jasadnya masuk surga. Jadi dia kesini ceritakan ini, cerita kesini ceritanya itu dusta semua. Ya itu namimah namanya. Nauzubillah. Jangan dekati orang yang seperti itu ya. Sedekah subuh apa ada batas jamnya? Oh ya ada dong. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Ustazah, jika meninggal di tempat yang akar, rohnya ikut jin yang lain tidak? Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat tentang alam ruh. Rasulullah berkata, akhbirni anir ruh. Kabarkan aku, beritahu aku tentang ruh. Rasulullah mengatakan, wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi Rasulullah penasaran guys. Akhirnya Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril ya. Ya Jibril, akhbirni anir ruh. Kasih tahu aku tentang ruh. Maka Jibril berkata, wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Jadi kalau teman-teman tanya ke aku, apakah orang meninggal di tempat akar dia gabung dengan jin, orang meninggal itu bakal hidup lagi dan seterusnya, aku bisa jawab lebih mantap aku dibanding malaikat Jibril. Jadi jawabannya tidak ada yang tahu tentang ruh ya, tidak ada yang tahu tentang ruh ya. Cukup doakan saja ya. Ustazah, punya hutang yang udah lewat jatuh tempo, bolehkah sedekah subuh? Tergantung jumlahnya mbak. Kalau hutangnya 20.000 jangan sedekah subuh dulu. Tapi kalau uangnya itu 50 juta ya udah lewat dan kita belum mampu bayar, sedekah subuh cuma 2.000 nggak masalah, supaya memancing rezeki ya. Ustazah, kalau mau sholat witir apa harus ba'diyah dulu? Ba'diyah itu tidak wajib, dia sunnah. Sayang sih kalau nggak dikerjakan, karena ba'diyah isya itu status hukumnya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Jadi bagusnya sholat isya dulu, lalu ba'diyah isya baru witir. Iya kan, kayak gitulah ya. Karena ba'diyah isya itu status hukumnya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib ya. Ustazah, madu akasia udah datang, melanjutkan kolesterolku yang sudah stabil, masya Allah. Diminum terus madunya ya. Nanti setelah tanya jawab ini baru kita buka untuk madunya ya. Semoga cepat sembuh kolesterolnya ya. Ustazah, oke. Sebentar ya. Kalau cara pembagian warisan Mbak Aisyah tidak bisa dijawab dengan kondisi seperti ini, karena mesti tahu jumlah anggota keluarga, mesti ada ke saudara, mesti tahu semacam kakaknya, nggak bisa dibahas secara umum ya. Kalau mau lebih tahu boleh pergi ke Baznaz ya. Ustaz